مرحبا يا رمضان مرحبا شهر الصيام. Karena Allah menetapkan adanya pelipat gandaan ganjaran pahala berdasarkan tempat dan waktu. Yang berdasarkan tempat seperti pelipat gandaan pahala untuk ibadah di Masjidil Haram senilai 100.000 kali dibanding masjid lain. Di Masjid Nabawi 1.000, di Masjid Al-Aqsa 500. Sayangnya tidak bisa semua orang beribadah ke sana karena jauh dan terkait ongkos. Yang dapat diraih oleh siapapun dan dimanapun adalah pelipat gandaan pahala berdasarkan waktu seperti Lailatul Qadar. Sekarang yang keempat, kita bahas tentang kapan datangnya Lailatul Qadar. Ada beberapa keterangan yang harus kita perhatikan tentang datangnya Lailatul Qadar. Pertama, menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Abdullah bin Unais, Lailatul Qadar datang di separuh kedua bulan Ramadan. Sabda Rasul, "Ra'aituha wa nasituha fataharraha fin nisfil awakhir." Yang kedua, menurut hadis marfu yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abdullah bin Mas'ud, Lailatul Qadar akan datang di malam ke-21 atau malam ke-23 atau malam ke-27. Yang ketiga, ada juga yang berpendapat datangnya di malam ke-17 Ramadan. Pendapat ini pernah muncul juga di kalangan penduduk Mekah dan Madinah, menurut keterangan dari Imam Ahmad dan Amir bin Abdullah bin Zubair. Keempat, kemungkinan datang di malam ke-27 Ramadan. Ini menurut hadis Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar dan dari Syekh Al-Asbahani, menukil dari Imam Al-Hasan. Man kana mutaharriha falyataharraha lailata sab'in wa ishrin. Siapa yang berusaha mencarinya, maka hendaklah mencarinya di malam ke-27. Muallim Syafi'i Azami cenderung pada pendapat yang ini, malam ke-27 Ramadan. Kelima, pendapat Imam Ghazali yang memberikan rumusan untuk mendapatkan Lailatul Qadar, yaitu kalau satu Ramadan jatuh di hari Ahad atau Minggu atau di hari Rabu, maka Lailatul Qadar datang di malam ke-29. Kalau satu Ramadan jatuh di hari Senin, maka Lailatul Qadar datang di malam ke-21. Kalau satu Ramadan jatuh di hari Selasa atau Jumat, maka Lailatul Qadar datang di malam ke-27. Kalau satu Ramadan hari Kamis, maka Lailatul Qadar datang di malam ke-25. Kalau satu Ramadan hari Sabtu, maka Lailatul Qadar datang di malam ke-23. Rumusan ini dibenarkan oleh Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili berdasarkan pengalaman beliau mendapatkan Lailatul Qadar. Keenam, rumusan lain diungkap oleh Syekh Al-Bajuri dalam hasyiahnya. Jika awal puasanya Jumat, maka pada malam ke-29 Lailatul Qadar. Jika Sabtu, maka pada malam 21. Jika Ahad, maka pada malam 27. Jika Senin, maka pada malam 29. Jika Selasa, maka pada malam 25. Jika Rabu, maka pada malam 27. Jika Kamis, maka pada malam-malam ganjil setelah malam ke-10. Kemudian yang ketujuh, Syekh Nawawi Al-Bantani memberikan rumusan juga. Jika diawali hari Senin, Ramadannya atau Jumat, maka Lailatul Qadar di malam ke-21. Jika diawali hari Rabu atau Ahad, maka di malam ke-29 Lailatul Qadar. Jika diawali hari Sabtu, maka Lailatul Qadar di malam ke-23. Jika diawali hari Kamis, maka Lailatul Qadar di malam ke-25. Jika diawali hari Selasa, maka Lailatul Qadar di malam ke-27. Kedelapan, secara umum menurut hadis riwayat Imam Muslim dari Abi Hurairah, Lailatul Qadar hendaknya dicari di 10 malam terakhir. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uritu Lailatul Qadri, thumma ayqazani ba'du ahli fanasituha, faltamisuha fil ashril ghawabir." Aku diperlihatkan Lailatul Qadar, lalu beberapa anggota keluargaku membangunkanku, lalu aku melupakannya. Jadi carilah itu di 10 malam terakhir. Tentunya masih banyak lagi keterangan yang menyebutkan kemungkinan datangnya Lailatul Qadar. Pada intinya, Lailatul Qadar tidak diketahui secara pasti kapan datangnya. Pendapat-pendapat tadi dan juga riwayat-riwayat tadi sebaiknya kita jadikan sebagai motivasi untuk lebih giat mencari Lailatul Qadar, bukan untuk diperdebatkan atau malah dinyinyiri. Karena pendapat-pendapat dan juga riwayat-riwayat hadis tadi disampaikan oleh ulama-ulama besar dan terkenal kesolehannya. Sekarang kita masuk ke bahasan yang kelima. Apa ciri Lailatul Qadar? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr." Pada malam itu turun para malaikat dan juga ruh
yaitu Jibril, dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Di Lailatul Qadar, malaikat Jibril beserta rombongan malaikat turun ke bumi untuk mendoakan dan memberi salam kepada setiap hamba Allah yang sedang berzikir, sedang beribadah dalam keadaan duduk atau berdiri. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Idza kana Lailatul Qadri nazala Jibrilu fi kabkatin minal malaikati yusalluna wa yusallimuna ala kulli abdin qa'imin aw qa'idin yadhkurullaha ta'ala. Rahul Baihaqi an Anas. Yang berikutnya ciri Lailatul Qadar menurut hadis dari riwayat Abu Daud, Ibnu Khuzaimah dan Al-Baihaqi dari Abdullah Ibn Abbas, Rasulullah bersabda, Lailah samhah tolqah la harrah wala baridah tusbihu syamsuha sobihataha do'ifa hamra. Jadi malam Lailatul Qadar itu, malam itu terasa tenang dan damai, tidak panas, tidak dingin, lalu paginya matahari terbit dengan sinar yang lemah. Sebagian ulama menafsirkan sinar lemah pagi itu karena begitu banyaknya malaikat yang turun. Terakhir, ini yang sangat penting untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Caranya dengan memperbanyak ibadah khususnya di 10 malam terakhir seperti i'tikaf, salat sunnah malam mulai dari tarawih, tahajud, witir dan lain-lain, memperbanyak membaca Al-Quran, tafakkur atau introspeksi diri, sedekah dan berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian usahakan juga untuk salat maghrib dan isya berjamaah. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Anas bin Malik, man sholal maghrib wal isya fi jama'atin hatta yanqadi syahrul Ramadan faqad asaba min lailatul qadri bihazzin wafir. Barang siapa mengerjakan salat maghrib dan isya berjamaah hingga akhir Ramadan, maka ia telah memperoleh bagian besar dari Lailatul Qadar. Hadis lain riwayat Imam Malik dalam Al-Muwatta dari Sa'id bin Musayyib juga menyebutkan hal yang sama. Demikian bahasan singkat tentang Lailatul Qadar. Semoga dapat memotivasi diri kita untuk giat mencari Lailatul Qadar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.